melakukan pemeriksaan kepala air kepada ibu. Mungkin ada beberapa pemeriksaan yang terasa kurang nyaman, apakah ibu bersedia? Baik, saya akan memulai pemeriksaan dengan melakukan cuci tangan sesuai nama WHO. Baik, saya akan melakukan inspeksi pada kepala. Pertama, saya melihat rambut tidak ada kebotakan, tidak ada kerontokan dan kotoran. Saya melihat ukuran kepala normal. Wajah tidak menunjukkan ekspresi nyeri dan simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa mata. Ibu bisa lihat ke atas. Tidak ada anemia pada konjungtiva, ibu bisa lihat ke bawah. Tidak ada infeksi pada sklera. Selanjutnya saya melihat bibir tidak didapatkan ulkus maupun sinusis. Selanjutnya ibu bisa menjadikan bibir keluar. Saya memeriksa lidah, tidak ada kandidiasis, leukoplakia pada lidah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan simetrisitas SCM. Ibu bisa melihat ke kanan. Baik, ibu bisa melihat ke kiri. Boleh ke depan lagi, ibu. Tidak ditemukan adanya, tidak simetris, tidak ada tortikolis. Lalu saya akan melihat apakah teraba fungsi tarikan. Baik, anterior teraba. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah. Ibu bisa menyandarkan kepala di tangan saya. Saya meraba mandibular, trigonium anterior, trigonium posterior. Ibu bisa ke arah sebelahnya. Saya meraba mandibular, trigonium anterior, trigonium posterior. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar tiroid dari sisi posterior pasien. Saya meraba tulang krikoid. Ibu bisa menanda. Baik, dari pemeriksaan kelenjar tiroid ibu, teraba kelenjar tiroid tidak ada pembesaran normal. Baik ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai, semuanya dalam batas normal. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya akan mengakhiri dengan mencuci tangan sesuai nama WHO. Sebelum melakukan pemeriksaan paru, saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan langkah WHO. Perkenalkan, Pak, saya Dr. Tata yang akan mengecek kesehatan paru Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Liga. Baik, Pak Liga, datang ke sini ada keluhan apa ya, Pak? Saya sakit, dokter. Oh, baik. Ya, nanti akan saya cek ya, Pak. Nanti di pemeriksaan akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak boleh buka bajunya. Oke. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi anterior. Terlihat bahwa tidak ada deviasi trakea, clavikula simetris, bahu simetris, tidak ada deformitas pada dinding dada. Bapak bisa tarik nafas, bisa dihembuskan kembali, Pak. Terlihat bahwa pergerakan nafasnya juga simetris, kemudian tidak terdapat vena kolateral. Selanjutnya pada segmen lateral terlihat bahwa tidak ada lordosis maupun kifosis. Kemudian dari inspeksi posterior terlihat bahwa skapula simetris, bahu juga simetris, dan tidak ada skoliosis. Saya akan melakukan palpasi anterior. Bisa menoleh, Pak. Saya menaruh tangan saya di incisura jugularis pasien, kemudian kanan dan sedikit ke kiri. Terlihat bahwa tidak ada deviasi trakea. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Permisi, Pak. Saya tarik nafas, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Baik, pergerakan napasnya simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus. Pak, tolong bilang 88. 888. Lagi, Pak. 888. 888. Pemeriksaan fremitusnya simetris pada dinding dada kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan melakukan perfusi pada bagian anterior. Permisi ya, Pak. Bisa sedikit menoleh, Pak. Sonor. 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 Didapatkan hasilnya sonor dan juga simetris. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa?
Begini Vina, perkenalkan nama saya Alicia Bidana pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Iya. Mungkin akan ada terasa tidak nyaman, bapak ibu? Iya. Yang pertama saya akan mencuci tangan sesuai dengan undang-undang. Untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan visus. Pasien diletakkan 6 meter dari Snellen chart. Boleh dilepas kacamatanya, Bu? Boleh menutup mata yang sebelah kiri terlebih dahulu tanpa menekan. Apakah ini terbaca? E, B, nggak bisa membaca. Ini E. Karena pasien dapat membaca dengan jarak 6 meter, maka fisiknya adalah 6/60 untuk mata yang kanan. Selanjutnya untuk mata yang kiri boleh ditutup mata yang kanan. Bisa dibaca. Karena pasien dapat membaca, saya akan melakukan pemeriksaan hitung jari dengan jarak 1 meter terlebih dahulu. Ini berapa, Bu? 1. Ini dengan jarak 2 meter. 4, 5, 3 meter, 3, 1. Pasien dapat menghitung jari dengan jarak 2 meter sehingga nilainya adalah 2/60. Pertama kita akan cek palpebra, apakah ada edema, hiperemia atau benjolan. Kemudian kita akan cek konjektiva, apakah ada hiperemia, anemi, benda asing atau sekret. Dan cek sklera, apakah ikterus dan hiperemia. Kemudian pakai pen light, kita akan ngecek kornea, apakah jernih dan ada benda asing. Dan juga cek anterior chamber, apakah jernih, ada perdarahan, hifema atau hipopion. Kemudian kita akan cek iris, apakah bentuknya radiar. Dan pupil, apakah ukurannya isofar dan refleks cahaya. Kemudian kita akan cek lensa, apakah jernih dan apakah ada katarak. Saya akan melakukan pemeriksaan fokus. Pertama-tama untuk mata kanan pasien dulu, saya akan menutup mata kiri saya, boleh ditutup mata kanannya. Di tangan saya apa kelihatan ya, Bu? Boleh jangan tekan kepala. Oke, field of view untuk mata kiri pasien normal. Selanjutnya untuk mata kanannya, boleh ditutup mata kirinya. Baik, untuk mata kanan pasien juga normal. Saya akan pakai oftalmoskop untuk memeriksa mata posterior di ruangan yang gelap. Kemudian saya akan berada di depan pasien dan agak menyamping, dan sinarnya akan diarahkan ke pupil pasien. Untuk pemeriksaan ini akan kelihatan saraf pasien akan kelihatan oranye, dan vena dan arteri akan kelihatan bercabang-cabang. Pemeriksaan ini akan pakai buku isi hara, di mana pasien akan baca nomor secara cepat. 11, 8, 9. Kemudian untuk ini, pasien akan tunjuk warna yang beda. Udah. Baik, pemeriksaan juga selesai. Karena pasien dapat menunjukkan semua angka dengan benar dan dapat mengikuti arahan, maka pasien dinyatakan tidak bertular. Selamat pagi Ibu dan Ibu siapa? Ibu Joan. Pagi Ibu Joan, perkenalkan nama saya Grace yang menjaga pada klinik hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan Ibu. Sedikit pemeriksaan akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Bu. Sebelum saya mulai pemeriksaan, saya izin mencuci tangan berdasarkan nama WHO. Setelah itu saya akan memasang headlamp di atas kepala dan adjust headlampnya. Saya memastikan bahwa tabung headlamp ada di medial mata dan juga di tengah. Saya akan menyalakan headlamp dengan meletakkan tangan 30 cm di depan headlamp dan memfokuskan proyeksi. Setelah itu saya akan memastikan bahwa posisi duduk saya itu ada di sebelah kiri pasien dengan lutut kiri saya beriring dengan lutut kiri pasien. Setelah itu saya akan menggunakan tangan kiri. Bu, tolong ingin singkirkan rambutnya. Saya akan menggunakan tangan kiri saya dengan jari 1 dan 2 di megang aurikular pasien dan sisi lainnya di preaurikular. Saya akan menarik telinga pasien posterol superior.
Selanjutnya saya akan mengambil spekulum dan masukkan kepada telinga pasien secara memutar. Dan saya akan mengamati ke dalam telinga pasien yang normal, dan saya akan mengeluarkan spekulum langsung tidak memutar. Setelah itu saya akan melakukan di sisi kontralateral. Bu, tolong noleh ke sendiri. Saya akan menaruh jari 1 dan 2 di aurikular pasien dan sisi lainnya di post aurikular, dan saya akan menarik secara posterior superior. Saya akan masukkan spekulum seperti sebelumnya. Dan saya akan melewati dalam telinga pasien, itu normal, tidak ada hiperemi. Saya akan melepaskan dengan cara tidak memutar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum posisi horizontal, tangkai lateral, dan juga bibir medial. Setelah itu saya akan masukkan spekulum dengan memfiksasi jari kedua saya di hidung pasien dengan bibir penuh, tutup sepenuh, dan juga saya akan membuka perlahan secara dalam. Misi ya, Bu. Dalam pemeriksaan hidung, vestibulasi tidak ada maserasi, lubang hidung normal. Setelah itu untuk vestibulasinya tidak ada hiperemi, tidak ada anemia, tidak ada cyanosis, dan tidak ada deviasi septum. Oke, saya akan melepaskan melepaskan spekulum dengan setengah buka dan ditutup. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan di sisi kontralateral. Hasilnya sama, normal dengan sisi kontralateralnya. Saya akan keluarkan dengan setengah tutup. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tenggorokan. Saya akan memposisikan spatula lidah sesuai bentuk lidah pasien dan akan tekan ke bawah. Bu, tolong buka mulutnya ya, Bu. Dari pemeriksaan, uvula normal mengarah ke bawah, tonsil juga normal, kapasitas paltu mulut juga simetris. Sudah, Bu, terima kasih. Dari pemeriksaan THT pasien semua dalam batas normal. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Saya izin menutup pemeriksaan ini dengan mencuci tangan sesuai. Baik, selamat siang Bapak. Sebelumnya saya dengan Dr. Alin yang hadir berjaga di klinik. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Lingga. Baik, hari ini kami akan melakukan pemeriksaan jantung dan beberapa mungkin akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu saya izin untuk cuci tangan. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Di sini saya tidak melihat adanya deformitas, lalu untuk dada juga simetris, dan juga tidak terdapat pulsasi ictus cordis, dan juga tidak terdapat pulsasi epilepsi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan menaruh tangan saya pada ibu jari saya pada mid sternal pasien, kemudian sisa jari saya pada papila mammae, kemudian saya akan mencari ictus cordis. Baik, untuk ictus cordis teraba dan tidak ada pelebaran ataupun pergeseran pada ictus cordis pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas kanan jantung, batas kiri jantung, dan juga batas pinggang jantung. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan batas kanan jantung. Saya akan melakukan perkusi dari ICS2 di clavicular line dan akan mengutuk dari suara sonor hingga redup. Sonor, 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 betul, berarti itu adalah batas paruh hepar. Kemudian saya akan menaikkan dua jari ke atas dan saya akan mengetuk dari lateral ke medial. Sonor, 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 betul, berarti itu adalah batas kanan jantung yang terletak di ICS 4 parasternal dextra. Kemudian saya akan mencari batas kiri jantung. Saya akan memulai dari anterior axillary line di ICS 5. Saya akan mengetuk ke arah medial dari lateral. Sonor, 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 betul, berarti adalah batas kiri jantung yang terletak di ICS 5 midclavicular line. Kemudian saya akan mencari batas pinggang jantung. Saya akan mencari dari ICS 3 lateral ke arah medial. Sonor, 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 betul, berarti itu adalah batas pinggang jantung pasien yang terletak di ICS 3 midclavicular line. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi yang dimana saya akan memeriksa suara katup jantung. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan di katup aorta yang terletak di ICS 2 parasternal dextra menggunakan membran.
Kemudian saya akan memeriksa katup pulmonalis di ICS 2 parasternal sinistra. Dan kemudian saya akan menggunakan bel untuk memeriksa katup trikuspid di ICS 4 parasternal kiri. Setelah itu saya akan memeriksa katup mitral di ICS 5 midclavicular kiri. Baik, sudah. Untuk hasilnya adalah suara katup jantung S1 dan S2-nya reguler, kemudian tidak ada penambahan suara seperti murmur ataupun ekstrasisi. Baik, 1, 2, 3. Baik Bapak, untuk pemeriksaan jantungnya sudah selesai. Untuk secara keseluruhan hasilnya normal. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Bapak bisa memakai baju kembali dan saya akan menutup dengan 6 langkah, cuci tangan 6 langkah ya.